الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin dan hadirat, saudara dan saudari sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kepada kita nikmat demi nikmat yang tak berhingga ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya nikmat yang akan mendatangkan kebaikan dan menjadikan kita hamba-hamba yang mampu untuk mensyukuri dari setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bagi siapa saja yang memperhatikan bagaimana hidup dan kehidupan kita dalam kehidupan dunia ini, sungguh dia adalah kehidupan yang pasti akan berakhir. Dia adalah salah satu fase dari fase-fase yang harus dilewati oleh setiap hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita di dalam firman-Nya, la tarkabunna tabaqan an tabaqah, benar-benar pasti kalian akan melewati fase demi fase, tingkatan demi tingkatan. Kita akan lewati satu persatu dari fase yang telah ditentukan oleh Allah itu, yang mana kita telah melewati masa-masa tatkala kita berada di alam roh. Kemudian setelah itu kita berpindah ke alam rahim, dan ternyata alam rahim pun akan berakhir, kemudian berganti menjadi alam dunia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya mengabarkan kepada kita bahwa alam dunia ini pun pasti akan berakhir. Dia akan berpindah ke alam kubur, untuk kemudian akhir dari perjalanan itu adalah alam akhirat.
banyak manusia yang menyadari dan sadar atau tahu bahwasanya kehidupan ini adalah kehidupan yang sementara, pasti akan berakhir. Namun banyak di antara manusia yang terkadang lupa bahwa segalanya ini pasti akan berakhir. Terbukti jamaah sekalian dari sikap, perbuatan, ucapan, kegiatan dan yang lain sebagainya yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan dunia ini, seolah-olah mereka tidak akan meninggal. Yang menjadikan kita terlalaikan adalah hiruk pikuk kehidupan dunia, kesibukan pekerjaan, padatnya kegiatan dan berbagai macam kesibukan lainnya, menjadikan kita terkadang lupa bahwa suatu saat kita akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Terlebih lagi jamaah sekalian, tatkala seorang manusia telah dilalaikan dengan harta benda, anak keturunan, kesibukan dalam mengurusi keluarga dan yang lain sebagainya, seakan-akan semua itu akan menjadikan dia kekal dalam kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an tentang keadaan orang-orang terdahulu yang dibinasakan oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, yahsabu anna ma lahu akhlada. Dia menyangka, dia mengira bahwa harta bendanya itu akan menjadikan dia kekal untuk selama-lamanya dalam kehidupan ini. Orang-orang yang lalai menyadari bahwa kehidupannya ini pasti akan berakhir, itu adalah sifat yang mirip dengan sifatnya orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan yang semisal mereka. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an tentang sifat orang Yahudi. Allah berfirman, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi law yu'ammar. Di antara mereka orang Yahudi ini sangat-sangat berkeinginan, sangat-sangat berangan-angan jikalau seandainya mereka diberikan umur 1000 tahun lagi. Sementara kata Allah, seandainya pun mereka diberikan umur 1000 tahun lagi, itu tidak akan menyelamatkan mereka dari azab, siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat dan terus mengingat bahwa suatu saat segalanya ini pasti akan berakhir. Hidup ini adalah kehidupan yang sementara. Karena seandainya ada orang yang kekal dalam kehidupan dunia ini, maka baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pantas untuk kekal dalam kehidupan dunia ini. Tapi bersamaan dengan itu jamaah sekalian, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an,
innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad, sungguh suatu saat engkau akan menjadi mayit. Suatu saat engkau akan meninggal wahai Muhammad, dan mereka semuanya juga akan menjadi mayit. Maka dari itu jamaah sekalian sadari, silahkan bekerja, silahkan melakukan kegiatan-kegiatan kita di dunia ini, silahkan mencari kesenangan dan kebahagiaan dunia, karena itu adalah bagian dari hak kita dalam kehidupan dunia ini. Tapi ingat, jangan sampai kita terlena dan tertipu dengan semua kebahagiaan dan kesenangan dunia itu, karena akan ada akhirnya. Semua itu pasti akan berakhir. Ada negeri yang kekal yang ingin kita tuju, yang kita berharap agar kita bahagia di negeri itu. Itulah negeri akhirat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Berapa banyak Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita akan sementaranya kehidupan ini, bahkan sangat-sangat sebentar. Walaupun saat ini terkadang kita merasa bahwa kehidupan ini begitu lama, tapi hakikatnya itu adalah kehidupan yang sebentar. Terlebih lagi umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang merupakan umat yang paling pendek umurnya. Kalau umur daripada umat terdahulu ada yang mencapai 1000 tahun, 900 tahun, ada yang sampai 500 tahun. Tapi umat Muhammad itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haditsnya yang sahih. Kata beliau, a'maru ummati baina sittina was sab'in. Umur daripada umatku itu hanya berkisar di antara 70 sampai 60 sampai 70 tahun. Kata para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini, bahwa umur umatnya tidak jauh dari angka tersebut, 60 atau 70 tahun. Walaupun ada yang lebih, tidak akan jauh dari situ. Naam. Kata para ulama, hadits atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang umur umatnya yang pendek ini sebagai bentuk peringatan bahwasanya umur yang pendek ini betapa ruginya kita jika kita tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas segalanya pasti akan berakhir. Sebanyak apapun harta yang dimiliki oleh seorang hamba pasti akan berakhir. Setinggi apapun pangkat dan jabatan yang telah dia raih, semuanya pasti akan berakhir. Seluas apapun kekuasaan yang telah dia capai, semuanya pasti akan berakhir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, mengingatkan hamba-hambanya,
Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya al-maut, kematian. Dan kami, kata Allah, akan menguji kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai bentuk fitnah, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan sungguh pahala-pahala kalian akan dibalas pada hari kiamat. Maka kata Allah, faman zuhziha 'anil nar, maka siapa saja yang berhasil diselamatkan dari siksa neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Allah katakan, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah apa? Kesenangan yang menipu. Hidup kita adalah kehidupan yang sementara. Sadar atau tidak sadar, semuanya pasti akan berakhir. Siap atau tidak siap, kehidupan ini pasti akan berakhir. Nah, oleh karena itu tidak ada orang, tidak ada satupun makhluk yang tercipta dalam kehidupan dunia ini yang dibiarkan oleh Allah kekal untuk selama-lamanya. Allah telah tegaskan di dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada di atas kehidupan dunia ini pasti akan fana, akan sirna. Tidak ada yang kekal. Setiap yang ada dalam kehidupan dunia ini pasti akan fana, dan yang tinggal kekal hanyalah wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa masih banyak orang-orang yang terlalai dari ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ini? Naam, tatkala dia mencari harta, dia mencari sehebat-hebatnya, sampai semua waktunya, tenaganya, pikirannya, semuanya untuk harta. Sampai dia pun lupa untuk beribadah kepada Allah yang merupakan tujuan utama dia dicipta dalam kehidupan dunia ini. Nah, setiap potensi yang dia miliki digunakan untuk mencari kesenangan dunia, seakan-akan ini tidak akan berakhir. Betapa banyak jemaah sekalian orang-orang yang merasa dirinya masih akan hidup beberapa tahun lagi atau beberapa puluh tahun lagi, tiba-tiba dia didatangi oleh malaikatul maut, menjemputnya dengan tiba-tiba. Sementara tatkala malakul maut sudah datang menjemput, maka
tidak akan ada lagi kesempatan untuk meminta izin, tidak akan ditunda walaupun hanya sejenak. Tidak ada kesempatan untuk itu jamaah sekalian. Naam. Tidak akan ditunda walaupun hanya sejenak. Tidak akan diberikan tangguh oleh malakul maut walaupun hanya sebentar. Tidak akan. Kapan dia sudah datang, dia akan melaksanakan tugasnya tepat pada waktunya. Tidak pandang bulu apakah dia masih muda atau sudah tua, dia dalam kondisi sakit atau sehat, naam, dia dalam keadaan banyak harta atau dalam keadaan miskin papa. Apakah dia dalam kondisi bahagia atau dalam kondisi bersedih, kapan datang waktunya, malakul maut akan melaksanakan tugasnya tepat pada waktunya. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat sudah ada ajal yang ditentukan oleh Allah untuknya. Fa idza jaa ajaluhum, kapan sudah datang ajal mereka, tiba ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan diakhirkan waktunya walaupun hanya sesaat, dan tidak akan dimajukan. Semuanya akan dilaksanakan tepat pada waktunya sesuai yang diperintahkan oleh Allah terhadap malakul maut. Malakul maut tidak pernah gentar terhadap orang-orang kuat dan para penguasa. Tidak pernah. Dia juga tidak pernah berbelas kasihan terhadap orang-orang yang lemah dan rakyat jelata. Maka dari itu jamaah sekalian, bersiaplah sebelum dia datang dengan tiba-tiba. Bersiaplah sebelum dia mengejutkan kita dalam keadaan tiba-tiba. Nah, berapa banyak orang-orang tua dalam kondisi sakit, dalam kondisi lemah, yang sangat dikhawatirkan akan meninggal, Allah berikan tangguh dan memiliki umur yang panjang. Dan tidak sedikit pula para pemuda dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi dia merasa akan hidup beberapa lama lagi, tiba-tiba dijemput oleh malakul maut secara tiba-tiba, mengejutkan dia dan tidak tahu dari mana datangnya malaikat tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Inna Dawud alaihi salatu wassalam kana ghayuran li ahli. Fa kharaja yawman min baitihi wa aghlaqa al-bab wa ahkama ighlaqah. Adalah Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Itu adalah orang yang sangat besar cemburunya terhadap keluarganya. Suatu ketika dia keluar dari istananya, dia kunci pintunya dan dia memperkuat kunci pintunya. Keluarganya ada di dalam rumah. Dia keluar menyelesaikan urusannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Daud alaihi salatu wassalam, beliau adalah seorang nabi sekaligus raja, penguasa, diberikan kekuasaan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Daud selesai dari urusannya, beliau kembali
menemui keluarganya, dia membuka pintu rumahnya. Betapa terkejutnya dia tatkala dia melihat ternyata ada seorang lelaki yang berdiri di tengah rumahnya. Dari mana dia datang? Lewat mana dia masuk? Nabi Daud sendiri bingung, menjadi teka-teki dalam pikirannya. Tatkala dia melihat ada orang asing yang berdiri di tengah rumahnya, serta merta Nabi Daud bertanya, "Man anta wa manil ladzi jaa'a bik?" Siapa kamu dan siapa yang memerintahkanmu datang ke rumahku ini? Lelaki itu menjawab, "Ya Daud, ana alladhi la yahabul muluk. Ana alladhi la atruku baban lil isti'dhan. Ana alladhi idza amarani rabbi bi amrin fa'alt. Ana alladhi aqumu biqabdi arwahil alamin." Wahai Daud, sayalah makhluk yang tidak pernah takut kepada para raja dan penguasa. Saya adalah makhluk yang tidak pernah membuka pintu meminta izin kepada siapapun ketika saya datang. Sayalah makhluk wahai Daud, yang ketika Tuhanku memerintahkanku pada sesuatu pasti akan saya kerjakan. Sayalah makhluk yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut roh alam semesta ini. Ketika itu Nabi Daud sadar bahwa ternyata yang berdiri di tengah rumahnya adalah malakul maut yang menjelma menjadi seorang lelaki. Maka Nabi Daud berkata, "Da'ni uwaddi'u fiha ahli." Wahai malakul maut, tolong berikan kesempatan kepada saya untuk mengucapkan ucapan perpisahan kepada keluargaku. Sebentar saja saya ucapkan kalimat perpisahan kepada mereka, kepada anakku, kepada istriku. Namun malakul maut berkata, "Ya Daud, madatil ayyamu was-sununu wal layali wal ajal." Wahai Daud, sudah berlalu hari-hari yang kamu lewati. Habis. Sudah lewat malam demi malam yang kamu habiskan. Tahun demi tahun sudah kamu selesaikan. Kesempatan demi kesempatan sudah kamu miliki. Tidak ada lagi waktu bagimu wahai Daud. Maka ketika itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi yang mampu dilakukan oleh Nabi Daud alaihi salatu wassalam kecuali beliau hanya mampu sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membesarkan Allah, dan malakul maut segera mencabut nyawa beliau sebelum Nabi Daud sempat mengangkat kepalanya dari sujudnya. Nabi Daud, siapa kita dibandingkan dengan beliau? Beliau adalah penguasa, beliau adalah nabi, beliau adalah rasul. Tidak diberikan tangguh oleh malakul maut ketika dia datang. Kira-kira apa yang akan diperbuat oleh malakul maut kepada kita ketika dia datang, ketika tiba giliran kita, jamaah sekalian? Ya, tidakkah kita pernah sadar bahwa hakikatnya hari demi hari yang kita lewati ini adalah langkah demi langkah menuju ke alam kubur.
Sadarkah kita jamaah sekalian bahwa siang dan malam yang kita habiskan ini hakikatnya adalah jatah kita semakin berkurang dari hari ke hari, bukan bertambah. Jatah hidup kita semakin berkurang. Pernahkah kita sadari Bapak dan Ibu sekalian, ya, bahwa kita pun akan mengalami seperti apa yang dialami oleh orang-orang yang telah mendahului kita, masuk ke alam kubur. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk ke areal pekuburan, beliau membaca, apa bacaan Nabi? Assalamu alaikum ahlal kubur atau ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Keselamatan atas kalian wahai para penghuni kubur, dari kalangan kaum muslimin dan kaum mukminin, dan kami pun suatu saat akan ikut bersama dengan kalian, akan dikuburkan di dalam tanah ini. Tapi sayang seribu sayang, sering kita lupa akan peristiwa itu. Bahkan terkadang ketika kita melihat orang-orang diusung ke pekuburannya, kita masih mampu untuk tersenyum, seolah-olah kita tidak akan diusung juga seperti itu ke pekuburan. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sadari bahwa segala apa yang kita miliki ini, apakah kita yang akan meninggalkannya atau dia yang akan meninggalkan kita? Yang tersisa hanyalah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa hanyalah dosa-dosa yang kita bawa kembali kepada Allah, yang entah apakah Allah akan mengampuninya atau tidak. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan datang menjemput kalian ketika tiba waktunya. Dimanapun kalian berada, kata Allah, kalian akan dijemput oleh malakul maut walau kuntum fi burujim musyayyada, walaupun kalian berada di dalam tembok yang sangat kokoh, kalian bersembunyi di balik bangunan yang tinggi dan megah, bahkan mungkin kalian bersembunyi di balik istana. Para raja pun meninggal di dalam istana mereka, tidak mampu menghalangi malakul maut ketika dia datang. Para hartawan dan orang-orang kaya terbukti bahwa ternyata harta benda mereka tidak akan mampu menghalangi malakul maut ketika malakul maut itu datang. Orang-orang kuat, orang-orang yang badannya kekar, kuat, hebat, naam, ternyata kekuatan dan kehebatannya tidak mampu menghalangi malakul maut ketika dia datang. Pasti dia akan bertekuk lutut di hadapan malakul maut. Silahkan berlindung, silahkan mencari pertolongan, silahkan lari dari kenyataan ketika datangnya malakul maut. Kalian tidak akan mampu menghindar daripadanya.
Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul, katakan wahai Muhammad. Allah perintahkan kepada Nabi kita. Qul, katakan, innal mauta alladhi tafirruna min, sungguh kematian yang kalian itu berusaha lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, sungguh dia pasti akan menjumpai kalian. Mau lari kemana? Engkau orang-orang yang memiliki harta benda yang banyak, yang melimpah ruah, jangan pernah menyangka kalian akan lolos dari kematian ketika datang waktunya. Berapa banyak orang-orang yang lari dari rumah sakit yang satu ke rumah sakit yang lainnya, dari dokter spesialis yang satu ke dokter spesialis yang lainnya. Bahkan dia berupaya lari dari satu negara ke negara yang lainnya untuk menyelamatkan dirinya. Ketika malakul maut datang, semuanya itu tidak bermanfaat. Dia akan datang tepat pada waktunya. Benar kata Allah, qul innal mauta alladhi tafirruna min, katakan, sungguh kematian yang menjadikan kalian lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, sungguh pasti dia akan menjumpai kalian. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian pasti kalian akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui perkara gaib, maha menyaksikan. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka Allah akan memperlihatkan kepada kalian, mengabarkan kepada kalian tentang semua perbuatan dan amalan-amalanmu ketika hidup dalam kehidupan dunia. Kita hidup sebagai hamba Allah. Allah tentukan kita hidup di dunia ini sebagai manusia, memiliki tugas berbeda dengan makhluk yang lainnya yang Allah ciptakan di permukaan bumi ini. Kita ini adalah makhluk yang mukallaf, dibebani terhadap kita syariat Allah. Kita dicipta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bekali kita dengan akal, Allah bekali kita dengan kekuatan, Allah bekali kita dengan rezeki, Allah bekali kita dengan berbagai macam kebaikan demi kebaikan itu. Yang ingat jamaah sekalian, Allah akan menagih dan memintai pertanggungjawabannya nanti di negeri akhirat. Hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kapan dan di mana kita akan dijemput oleh malakul maut itu bukan perkara penting. Ya, kenapa? Karena itu adalah perkara pasti dan merupakan perkara gaib yang merupakan apa? Yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang sibuk memikirkan kapan saya meninggal, di mana saya akan meninggal, sibuk mencari ilmu untuk mengetahui tanda-tanda sebelum dia meninggal, seolah-olah orang-orang yang mengetahui perkara tersebut dialah seorang wali yang paling hebat yang akan selamat di hadapan Allah. Belum tentu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak tahu kapan beliau akan meninggal. Ya, beliau pun tidak tahu kapan beliau akan meninggal. Kapan malakul maut akan datang menjemput dia, Nabi tidak tahu. Menunjukkan apa? Mengetahui kapan dan di mana kita akan meninggal itu bukan perkara penting.
Karena itu adalah rahasia Allah. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dalam Al-Qur'an, "Fama tadri nafsum madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Maka tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang akan dia laksanakan besok. Apa yang akan dia lakukan esok dia tidak tahu. Manusia hanya bisa berencana, tapi dia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Dan tidak ada satu jiwa pun, kata Allah, yang mengetahui bi ayyi ardin tamut, di belahan bumi mana dia akan meninggal. Oleh karena itu jamaah sekalian, sekali lagi, kapan dan di mana kita akan meninggal itu bukan perkara penting, karena itu adalah rahasia Allah. Tapi yang terpenting bagi kita adalah apa persiapan kita untuk menghadapi sakratul maut itu. Akankah Allah berbelas kasihan kepada kita di saat-saat nyawa ini dipisahkan, roh ini dipisahkan dengan tubuh? Apa persiapan kita untuk perjalanan berikutnya? Apa perbekalan kita untuk alam berikutnya? Sementara dunia ini adalah penentu selamat tidaknya kita pada langkah-langkah berikutnya. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan terlena. Allah Subhanahu wa taala peringatkan dalam Al-Qur'an, "La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Jangan sekali-kali harta benda kalian dan anak-anak keturunan kalian, kesibukan mengurusi keluarga kalian, menjadikan kalian lalai dari mengingat kepada Allah, lalai dari beribadah kepada Allah. Karena kata Allah, "Wa may yaf'al dzalik," siapa yang melakukan itu, siapa yang lalai, siapa yang terlalaikan dengan harta benda dan anak keturunannya, fa ulaika humul khasirun, maka sungguh mereka itulah orang-orang yang merugi. Dialah orang yang rugi sebenarnya. Yang rugi yang sebenarnya jamaah adalah orang-orang yang rugi di hadapan Allah pada hari kiamat. Keluar dari kehidupan dunia ini tanpa bekal sedikit pun. Didatangi oleh malakul maut dalam kondisi dia belum siap untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jelas segalanya pasti akan berakhir. Tidakkah kita pernah mengambil pelajaran dari apa yang dialami oleh orang-orang terdahulu? Mana umat-umat terdahulu? Adakah yang hidup panjang umur sampai masa kita sekarang ini? Ternyata tidak ada. Mereka semuanya telah meninggal. Mereka semuanya telah tiada. Naam. Oleh karena itu jamaah sekalian, demikian pula kita. Suatu saat kita akan meninggal dan suatu saat kita akan tiada. Kita akan lenyap dari kehidupan dunia ini. Naam. Kalau demikian, apa yang menyebabkan kita terlalai dalam kehidupan dunia ini? Apa yang menyebabkan kita sehingga kita terlalai dari beribadah kepada Allah? Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim." Wahai sekalian manusia, apa yang menyebabkan kalian terlalai
dari Tuhanmu yang maha mulia? Apa? Pertanyaan ini jamaah pasti kita mampu menjawab masing-masing. Apa kira-kira yang menyebabkan kita lalai dari mengingat kepada Allah? Apa yang menyebabkan kita lalai dari mengingat kematian? Apa yang menyebabkan kita lalai dari mengingat hari berbangkit? Apa yang menyebabkan kita lalai sehingga kita tidak mempersiapkan diri untuk datangnya hari kematian, untuk perbekalan di alam kubur dan perbekalan perjalanan panjang menuju ke negeri akhirat nantinya? Apa yang menyebabkan kita lalai? Orang-orang yang sadar pasti tidak akan terlalai dengan semuanya itu. Orang-orang yang tersadar pasti berupaya untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan bekal terbaiknya untuk kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada akhir perjumpaan kita di sore hari ini, pada akhir dari majelis kita di sore hari ini, maka saya mewasiatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian, jangan pernah sedetik pun, sejenak pun, atau sesaat pun kita lupa akan peristiwa penghancur seluruh kelezatan dunia, yaitu kematian. Karena dengan mengingat kematian jamaah sekalian, menjadikan kita yang lalai akan terbangun dari kelalaian kita. Dengan banyak mengingat kematian, menjadikan kita yang terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan kepada Allah akan segera bertaubat dari kesalahan dan hinanya, nistanya noda dan dosa tersebut. Dengan mengingat kematian, menjadikan kita semakin dekat dan terus berupaya mendekatkan diri kepada Allah, sampai pada akhirnya giliran kita tiba, kita pun akan kembali dalam kondisi ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa'a Allahi ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa'a Allah karihallahu liqa'ah." Barang siapa yang senang untuk berjumpa dengan Allah, Allah pun akan bergembira berjumpa dengannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang benci untuk kembali ke haribaan Allah, Allah pun benci untuk bertemu dengannya. Maka Aisyah ketika mendengarkan hadits Nabi ini, beliau bersabda, beliau bertanya, "Awa karahiyatul maut ya Rasulullah? Fakulluna yakrahul maut." Apakah yang kamu maksudkan benci bertemu dengan Allah, wahai Rasulullah? Itu adalah benci untuk menghadapi kematian. Kita semuanya benci dengan kematian. Kata Nabi, bukan itu yang dimaksudkan wahai Aisyah. Tapi yang saya maksudkan kata Nabi, bahwa tatkala seorang hamba yang beriman akan dicabut rohnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa busyira bil jannah, di saat-saat dia akan dicabut rohnya oleh malakul maut, diberikan berita gembira bahwa tempat kembalinya nanti di akhirat adalah surga, dia pun bergembira dengan kegembiraan yang sangat besar. Allah pun bergembira berjumpa dengannya. Dan sebaliknya seorang hamba yang kafir dan fajir, tatkala dia akan dicabut rohnya oleh Allah, dia diberikan berita bahwa tempat akhirmu nanti di akhirat adalah neraka. Dia pun bersedih dan benci dengan keadaan itu.
Allah pun benci berjumpa dengannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang akan bergembira berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan malakul maut, bergembira tatkala berjumpa dengan Allah di hari akhir nanti, bergembira tatkala kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.